Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadl Akbar. Saya mahasiswa Universitas Lancung Kuning. Saya mahasiswa dari Pak dosen saya pelajaran pemrograman orientasi objek kedua, yaitu Pak Taslim. Baiklah teman-teman, saya akan mengerjakan UTS PBU 2, yaitu membuat form seperti ini karena saya berakhiran NIM genap. Seperti ini bisa kita lihat, ada 4 tabel dengan isi per tabel itu ada 3 jenis dan ini yang di blok ini warnanya hitam ini sebagai primary key di masing-masing tabel. Nah, untuk digaji ini kita tidak perlu nanti menginput text field, jadi kita hanya perlu memanggil melalui nanti combo box yang direlasikan tabelnya masing-masing ini. Ini ambil dari sini, kode G ini kode G, kode J, tanggal bayar tiket. Untuk yang pertama kita hidupkan dulu SMPP nya nih, Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka di phpMyAdmin atau bisa melalui dari MySQL. MySQL turut nih sebagai basic plugin dari MySQL nih. Kita lihat database. Ini saya sudah buat database sebelumnya, itu UTS Akbar. Kita buka saja, gunakan. Kita lihat tabel. Nah, ini kan kita sudah buat tabel pegawai, jabatan, golongan seperti yang diminta soal tadi. Pegawai, jabatan, golongan, gaji. Nah, kita coba lihat di script tabel masing-masing. Nah, ini kita setting tipe dari NIP yaitu integer, itu bawaan untuk angka ya, integer ya. Terus kita jadikan dia primary key. Terus nama pegawai kita buat dia sebagai nama P, yaitu variable char karakter 50. Tergantung teman-teman membuat dari CMD atau dari phpMyAdmin ini. Ini tinggal kita buka di pegawai. Ini tinggal kita isi. Ini saya sudah isi sebagian datanya untuk kita coba nanti. Silakan teman-teman mengikuti. Kalau untuk mengikuti punya saya, silakan diisi seperti ini. Nah, strukturnya kita buat primary key-nya itu di kode J seperti di soal yang diminta. Ini jabatan, pegawai, NIP. Di golongannya itu ada kode golongan. Nah, selanjutnya kita buat tabel pegawai. Kita lihat strukturnya primary. Ini untuk insert, untuk memunculkan data, ekspor. Ini untuk secara manual, tetapi kita memasukkan data itu melalui Java, teman-teman. Ini saya sudah buat tabel Java-nya. Ini ada pegawai, jabatan, golongan. Ini adalah laporan gaji. Nah, yang pertama yaitu di tabel Java kita desain dulu nih GUI-nya. Yang pertama yaitu tentu judulnya, yang kedua yaitu ada NIP. Di tabel pegawai jadi ada NIP. Ini kita buat NIP, label, terus ada nama pegawai dan alamat. Nah, sudah buat label ya teman-teman. Silahkan teman-teman pilih di sini ada label. Nih ada label untuk sebagai judulnya nanti. Terus teman-teman isi dia dengan text field. Ini text field seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal buat button, tombol button ini di sini nanti. Nah,
sesudah teman membuat terus merubah kata-katanya, edit teksnya seperti ini, kita selanjutnya membuat variabel dari masing-masing text field dan button. Ini saya buat variabel nib, vnib, yang kalau bisa untuk yang lebih gampang diingat sama teman-teman sekalian. Selanjutnya itu nama pegawai, selanjutnya itu v alamat. Nah, di sini juga jangan lupa merubah nama variabelnya, button simpan, hapus, edit, dan cari. Nah, ini nanti kita untuk cetak laporan kita akan menghubungkan dengan Jasper. Di sini juga kalau teman-teman membuat tabel dari data yang kita isi, tinggal ditambahkan ya tabel ke sini, tinggal ditarik, terus kita ubah variabelnya juga menjadi tabel pegawai, tabel pack. Selanjutnya kita isi di event dia sebagai mouse click. Mouse click. Sini ada mouse click. Nah, selanjutnya kita coba dia di codingannya. Ya, jangan lupa ya sebelum kita mulai itu ini semuanya yang untuk button itu event action perform. Nih, action perform. Ini juga action perform untuk tombol button. Selanjutnya kita coba masuk ke button simpan. Ini kita sudah buat codingannya. Untuk pertama-tama yang diperhatikan lebih dahulu yaitu import Java-nya, import net Java sama Jasper untuk nanti. Import Java ini untuk memanggil connection nanti. Reservoir manager untuk menghubungkan dia dengan database. Terus result set, terus statement dan JSON pen untuk bawaan Java Swing. Nah, untuk sebelum teman-teman lanjut ke button simpan tadi, kita buat dulu dia public connectionnya biar nanti kita tinggal menulis con aja sebagai terhubung dalam connectionnya nanti. Misalnya seperti ini, kita buat stringnya dulu, terus statement start string SQL untuk masuk ke database kita tadi. Di sini saya sudah buat ATS hardware root kosong, password kosong. Selanjutnya yaitu string name tapi alamat sesuai dengan isi ini tadi. Nah, ini sudah kelihatan name, nama, p, alamat. Nah, teman-teman jika ada ingin menambah seperti tabel tadi yang kita buat tadi, ini kita masukkan dulu di init komponennya refresh table, terus kita isi codingan refresh table ini dengan ini. Koneksi kita panggil koneksi ini tadi, kita panggil database kita buat tabel ini sebagai stringnya tbl. Teman-teman juga bisa mengubah ke kata-kata lain kok, seperti table atau tabel gitu. Yang penting tabel dulu kita panggil di kelas dulu, dipanggil dulu di sini biar untuk dibaca untuk codingan dalam refresh table ini. Ini sudah ikut, tinggal teman-teman ikuti saja. Dan kolom pokoknya yang dalam kurung ini nama NIP, nama P, alamat harus sesuai dengan yang ada di sini pegawai. NIP, nama P besar dan alamat. Karena kalau dia beda, dia nggak, walaupun di sini nggak ada bacaan error, tapi kalau beda huruf aja dia nggak akan masuk nanti di dalam tabel, nggak akan terbaca. Ini select from pegawai, tabel pegawai kita, ikuti saja codingan ini, sudah bawaan untuk tabel nantinya. Nah, ini koneksi tadi ya, koneksi pastinya teman-teman sudah tahu untuk cara mengumpulkan database. Oke, kita lanjut ke button simpan. Ini saya ambil codingan dari modul dengan dosen saya. Nah, teman-teman tinggal mengikuti ini, copy ini, yang mengikuti, terus merubahnya dengan string yang kita buat tadi.
string name, nama file, alamat. Bisa juga kita ganti dengan yang lain asalkan dia tidak berbeda huruf besar dan angkanya. Nah, spasi jangan sampai juga. Ini variable name yang kita buat tadi. Yang di sini variable name, variable nama, alamat, terus koneksi kita panggil database. Terus selanjutnya kita menjalankan codingan SQL yang tadi untuk menyimpan data, yaitu insert into pegawai values. Nah, ini variable get text. Apa yang kita masukkan dalam sini nanti get text, get text, get text. Nah, dia akan di-execute oleh start ini. Start ini create statement tadi. Dan refer table ini kita tambahkan untuk menyambungkannya dalam table. Ini kita setting biar dia kembali kosong jadi awal. Kita boleh coba codingannya. Kita buat misalnya NIP-nya 2015, nama pegawai NetBeans, alamat jalan, pelajar. Simpan. Ini data berhasil disimpan. Ini contohnya data sudah keluar 2015 NetBeans jalan pelajar. Nah, untuk yang hapus edit cari, teman-teman bisa mengikuti seperti ini. Hapus delete from pegawai where need, terus set text semuanya. Teman-teman pasti juga sudah pernah mencoba untuk membuat CRUD ini. CRUD ini adalah create, update, dan delete. Nah, selanjutnya teman-teman juga sudah bisa melihat delete, update, terus select untuk cari tadi, cari. Kita juga boleh coba ini. Kita coba cari tadi name-nya 2015. Ini kita buat dulu sendiri. Kita juga bisa mengeditnya menjadi combo box edit. Nah, ini data telah berubah jadi combo box. Nah, ini tabel yang kita buat tadi, dia menampilkan isi database yang untuk tabel pegawai ini. Nah, soalnya kita coba cetak laporan Jasper. Nah, ini isi dalam tabel pegawai sudah ditampilkan di Jasper cetak laporan. Untuk Jasper cetak ini, teman-teman sudah buat dulu buttonnya cetak, terus variabelnya diganti button cetak, terus event action perform. Boleh kita lihat di sini button cetak ya teman-teman. Codingan untuk button cetak Jasper ini saya juga ambil dari modul dengan dosen saya Pak Taslim. Nah, ini try string driver ini, driver connect, driver user string driver ini untuk memanggil database kita tadi. Banyak cara untuk memanggil database kita, bisa dengan cara yang di atas tadi, dengan cara koneksi, bisa dengan cara manual seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman ikuti saja teks codingannya. Nah, untuk mengisi string nama file ini, teman-teman tinggal mengambil dari Jasper ini. Sebelumnya teman-teman kalau belum pernah membuat Jasper, kita buat dulu di sini new report wizard. Kalau misalnya belum ada report wizard dan teman-teman baru menambahkan Jasper, bisa dicari di order. Ini empty report yang kita pilih report wizard. Kita pilih ini model apa pilihannya, terus kita next, query-nya apa, terus kita mau save sebagai report apa namanya biar yang gampang kita nyari ya nanti. Misalnya report sewa, filenya JR9. Jangan lupa ini jangan sampai dihilangkan karena nanti jenis simpanan filenya berbeda. Ini sudah report pegawai ya contohnya. Nah, ini nanti teman-teman jika sudah membuat
file ini kan nanti muncul seperti ini, report inspector kan, pas dicek file itu masih kosong. Nah teman-teman tinggal edit query, terus select from pegawai, ini tabel pegawai kita tadi, tinggal read filenya. Jadi kalau misalnya codingannya betul, itu pasti nanti akan langsung muncul di sini isi-isi dari tabel kita. Nah, selanjutnya untuk pegawai sudah, yang lain kita buka lagi untuk tabel golongan. Sama seperti pegawai ini, kita tinggal mengcopy paste aja. Nah kita merubah isi codingan itu sesuai variabel yang kita buat di tabel golongan ini. Nah, untuk apanya codingan juga nggak jauh beda teman-teman. Ada button simpan juga nih sesuai stringnya, nih sesuai variabelnya. Untuk tabel jabatan juga, ini ada tombol cetak golongan. Saya simpan apa saya cari. Berhubung soalnya tadi itu yang pertama informasi pegawai, informasi jabatan, dan informasi gaji dengan layout seperti ini. Saya tampilkan di pegawai cetak laporannya, dan di jabatan juga cetak laporannya teman-teman. Oke, sekarang boleh kita lanjut ke gaji ya teman-teman. Nah di sini, yang pertama jangan lupa importnya kita isi dulu dengan seperti ini. Terus kita juga menambahkan tanggal ya, tanggal bayar kita buat isi seperti tadi. Kita isi label, text field, dan juga button. Nah untuk tanggal bayar, jika teman-teman belum mempunyai file jar-nya kalender, bisa di download dulu di Google atau di apa manapun. Terus jika sudah download file jar-nya, teman-teman tinggal menambahkan di sini. Di sini file manager, add from jar. Nah ini file jar kalender saya yang sudah saya download teman-teman. Kita next, nanti disuruh kita pilih aja semuanya. Kalau teman-teman mau ikuti punya saya itu date chooser untuk milih tanggal. Oke sudah. Selanjutnya kita lihat codingannya, ini import, terus jangan lupa public connection count-nya, statement stringnya, result setnya untuk pegawai, golongan, dan jabatan. Untuk nanti kita result setnya itu di from window-nya. From window activate ini kalau kita langsung membuka filenya itu nih, nah dia langsung muncul pilihan-pilihan yang kita buat tadi. Berhubung yang diminta oleh soal TS itu adalah gaji, itu ada isinya NIP, kode golongan, kode jabatan, tanggal bayar. Jadi kita tinggal membuat sini NIP, kode golongan, kode jabatan, dan tanggal bayar. Nah ini combo box ya teman-teman, jangan lupa kita isi dengan combo box. Nah kalau tabelnya sudah kita relasikan, sebelumnya untuk relasi tabel itu saya lihatkan ini dari sini ya teman-teman. Kita buat, kita klik database kita, selanjutnya yaitu kita lihat di designer. Sebelum kesini dulu kita juga lihat dulu di gaji, karena di gaji ini kita lihat nih semua pimeriker dipanggil karena dia ngambil relasi dari tabel lain, kode golongan, kode jabatan. Kita lihat di sini di struktur. Nah sebelumnya saya sudah mengubah key ini menjadi indeks, karena kalau awal-awal ini masih kosong nih teman-teman. Nah untuk mengubahnya teman-teman tinggal mengklik semuanya, terus dibuat indeks, nanti otomatis akan seperti ini untuk menandakan. Jika sudah kita bisa kembali ke UTS Akbar tadi. Ini kita masuk ke designer nih teman-teman, jangan lupa di view. Ini untuk jabatan,
Ini saya sudah menyambungkan ya teman-teman. Nih, untuk gaji. Nah, teman-teman merelasikannya itu di create relationship, terus dari pegawai, karena pegawai ini yang primary key-nya itu NIP dan digaji itu juga dipanggil dengan sama NIP, jadi tinggal diklik saja ini sini. Terus untuk ini kita isi cascade dua-duanya, semuanya juga kita isi dengan cascade teman-teman. Untuk kode G di sini kode G kita sambungkan, kode J juga sambungkan dengan kode J teman-teman. Jika sudah oke, muncul seperti ini, sudah terhubung relasi tabelnya tadi, makanya kita bisa memanggil di sini di combo box ini. Kita lihat codingannya ya. Di sini form window tadi. Ini untuk memanggil database, terus SQL pertamanya itu select from pegawai, tabel pegawai pertama tadi. Ini tabel pegawai. Nah, ini start concrete statement RS pegawai start Excel query udah di-execute oleh kode SQL-nya tadi ini. Nah, di sini combo box ini kan kita buat nomor variabel combo NIP. Ini saya buat. Kita add item itu ambilnya dari NIP di sini tadi. NIP di sini. Nah, selanjutnya itu yang untuk golongan. Select from golongan. Kita ambil yang diperlukan itu adalah tadi kode golongan. Kode golongan. Ini CMB kode golongan, ambil dari kode golongan. Yang penting teman-teman sekalian sesuaikan isi dalam ini dengan yang ada di sini. Karena kalau misalnya lupa kita kasih underscore, ini nggak akan terbaca deh. Walaupun nggak ada bacaan error, dia nggak akan masuk, akan terhitung. Kemudian jabatan. Ini minta adalah kode jabatan di sini, kode jabatan. Ini kode jabatan. Ini kode underscore J. Ini bisa kita coba jalankan. Ini teman-teman ya. Ini yang NIP ada di tabel NIP ini. Pegawai. Ini ada NIP. Ini semuanya juga muncul di sini teman-teman. 2016. Untuk kode golongan juga masih ada teman-teman. Sesuai dengan kode golongan di sini 1 sampai 4. Untuk kode jabatan juga ada 11, 22, 33, 4. Nah, itu combo box yang pertama yang bisa kita coba. Nah, untuk button simpannya kita bisa mengunggah koneksi lagi, terus NIP di sini kan kita tidak menginput, tidak get text seperti yang di sini tadi. Tidak get text atau set text seperti disimpan ini. Nih. Nah, kita ganti dia menjadi get selected item karena dia berbentuk combo box. Combo box semuanya pasti kita buat dia selected item karena itu bawaan untuk combo box. Jangan lupa untuk menambahkan string di depannya karena untuk combo box dia harus ditambah string di depannya. Nah, jalankan kode SQL itu insert itu gaji untuk masuk ke sini tadi. Kita sudah coba tadi nih sini. Insert itu gaji values CMB combo NIP yang selected. Misalnya kita pilih ini selected semua sama tanggal transaksinya teman-teman. Ini untuk meng-execute codingan kita di atas SQL ya. Kita boleh coba teman-teman, coba untuk melihat bisa atau tidaknya. 2015 codingannya 4, jabatannya 44. Kita buat dia tanggal 15. Simpan, sukses. Coba lihat di sini. Kita refresh tanggal 15. Nah, ini ya teman-teman, sudah sukses untuk jalankan codingannya. Itu untuk di tabel gaji ya teman-teman. Di tabel gaji ini, inilah hasil yang ditampilkan
jika codingannya sudah jalan. Dan NIP, kode golongan, kode jabatan, dan tanggal bayar. Selanjutnya yaitu kita buat untuk settingan tanggalnya. Misalnya teman-teman belum buat settingan tanggalnya, dia nggak akan jalan dulu, saya lupa. Ini tanggal trans ini, kita buat dulu stringnya tanggal trans itu di atas string tanggal trans. Nah selanjutnya yaitu kita di sini kita eventnya itu property change, terus ubah variable v tanggal. Nah codingan ini pun juga saya ambil dari modul if ini variable tombol tabel tadi, if v tanggal get date sama 0, simple date format, ini format tanggalnya. Ini string yang kita buat tadi untuk mengambil tanggal yang kita input tadi, kita masukkan ke codingan. Ini tanggal yang kita masukkan. Ini juga hasilnya, ini semua tanggal yang kita pilih juga muncul di sini teman-teman. Nah untuk yang gaji kita sudah oke. Nah yang selanjutnya itu ini minta soal itu yang informasi gaji dengan layout sebagai berikut. Nih. Untuk membuat layout seperti ini, dari Jaspernya ini kita buat Jaspernya ini report gaji ini ya. Teman-teman sudah tahu dong untuk cara buat Jaspernya. Nah jika sudah buat report gaji, terus di sini edit query, kita panggil ini minta itu apa. Misalnya yang pertama itu NIP, pegawai NIP, pegawai nama pegawai, sesuai dengan di sini ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nama P, NIP, ini nama P, terus golongan. Saya minta soal kode golongan sama golongan. Ini kode golongan, kode G di dalam tabel golongan. Terus di dalam tabel golongan juga itu ada nama golongan untuk dipanggil di sini dalam kotak ini. Terus untuk gaji pokoknya juga. Terus untuk jabatan, kode jabatan, terus jabatan dengan tunjangan jabatan di sini. Kode J terus tunjangan. Nah, kita ngambil yaitu dari tabel pegawai golongan dan jabatan. Create field terus oke. Nah, jika sudah, teman-teman pindahkan dari field sini ke dalam detail 1, di drag and drop. Nah, tambahan yang karena diminta di sini ada total gaji, kan kita kan ada buat tabel total gaji, dan di sini keterangan total gaji itu gaji pokok plus tunjangan. Cara membuatnya itu kita tambah di variabel add variabel total gaji. Nah, jika sudah buat, kita dorong dia ke sini. Nah, hasilkan seperti ini. Teman-teman tinggal edit expression di sini untuk codingannya nanti. Nah, karena saya di sini gaji pokok itu ditambah dengan tunjangan, nanti akan menghasilkan gaji di atas. Ini kita compile, preview. Ini kurang lebih seperti ini, ada NIP, nama, kode golongan, nama golongan, gaji pokok, gaji. Nah, gaji pokok ini 5 juta, ini ditambah tunjangan 20.500, gajinya itu 5.270.000, 5.275.000 untuk gaji dari Akbar tadi. Nah, teman-teman sekalian juga bisa ini kan sudah kita buat di Jaspernya. Sekarang kita memanggil cetak di sini ya teman-teman. Ini sudah dibuat. Terus untuk cetaknya di sini. Nah, kita manggil file yang kita buat tadi. Report gaji Jasper. Ini. Untuk mengambil file ini kita tinggal tekan tombol ini 2 kali di Jaspernya. Jaspernya. Nih, teman-teman copy aja, terus nanti di ujungnya itu kita ubah formatnya itu jadi Jasper.
Ini untuk memanggil database kita seperti yang tadi juga. Terus untuk yang lain sama juga nih teman-teman, sama untuk memanggil cetak tadi. Yang penting itu adalah ini, dia membaca Jasper yang mana untuk ditampilkan cetak ya. Kita coba running ya, cetak laporan sudah ada. Ini contohnya teman-teman, ini ada gaji pokok, terus ada gaji teman-teman yang tadi kita cetak di Jasper review. Ini ada NIP sesuai dengan permintaan ini, NIP nama pegawai, kode golongan, nama golongan, gaji pokok, kode jabatan, tunjangan, dan total gaji teman-teman. Untuk mempercantiknya kita juga bisa merubahnya di Jasper tadi. Nih teman-teman yang buat yang jadi NIP, yang penting ini jangan sampai berbeda dengan yang ada di database teman-teman, yang ada di tabel masing-masing. Ini sesuai dengan pencak tadi. Ini ada nama NIP, nama pegawai, kode golongan, nama golongan, gaji pokok, kode jabatan, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa menghias tabel-tabel yang ada di Jasper ini dengan di template tadi yang kita pilih untuk buat baru tadi teman-teman. Semisal untuk membuat project baru ini, nah ini membuat teman-teman membuat reportnya itu dengan seperti ini juga bisa teman-teman, karena tujuannya untuk mempercantik report yang kita buat nanti. Karena saya membuat blank landscape karena hasilnya makanya seperti itu tadi teman-teman. Baiklah, itu yang bisa saya perlihatkan kepada teman-teman. Jika ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.